Hai Sobat Fakta Bola, kali ini Fakta Bola kembali hadir nih menyapa Sobat Fakta Bola untuk memberikan informasi mengenai Timnas U23 yang akan mengikuti turnamen Piala AFF U23 pada Februari mendatang. Simak terus ya Sobat, jangan sampai kelewatan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Fakta Bola jika video yang kami sajikan bermanfaat untuk kalian. Setelah melihat aksi Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 kemarin, penggemar sepak bola Indonesia akan segera menyaksikan lagi nih kiprah para pemain muda yang tergabung di Timnas Indonesia U23 berlaga di Piala AFF U23 pada 14 hingga 26 Februari 2022. Shin Tae-yong akan kembali memimpin pasukan Garuda Muda ini. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah terbiasa bekerja sama dengan para pemain muda Indonesia dan sempat menangani Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan hingga ke Kroasia pada 2020 kemarin. Shin Tae-yong ini juga menggunakan banyak jasa pemain muda ketika menangani Timnas Indonesia menjalani laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia pada Juni 2021 dan Piala AFF 2020 pada Desember 2021 kemarin. Dan kini setelah membawa Timnas Indonesia melangkah hingga final Piala AFF 2020 dan menjadi runner-up untuk ke-6 kalinya sepanjang sejarah turnamen, Shin Tae-yong bakal membawa Timnas Indonesia U23 berkiprah di Piala AFF U23 2022 di Kamboja nanti. Nah, bisa dipastikan ya, banyak pemain muda yang dibawa Shin Tae-yong memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 akan mendapatkan tempat di skuad dalam Piala AFF U23 pada 2022 nanti. Namun, karena bukan tim A, sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangku Alam dipastikan sulit untuk diboyong memperkuat tim Garuda Muda. Otomatis selain pemain muda yang menjadi andalan di Piala AFF 2020 kemarin, Shin Tae-yong juga akan memberikan tempat buat pemain muda lain di Piala AFF U23 2022. Berikut 3 pemain muda yang tidak masuk dalam skuad Piala AFF 2020 tetapi bisa jadi andalan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 pada 2022. Siapa aja sih? Mari kita simak. 1. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan andalan Persebaya Surabaya yang masih sangat muda, yakni baru berusia 17 tahun, adik dari Octavianus Fernando, sudah masuk dalam skuad senior Persebaya di BRI Liga 1 tahun 2021-2022. Marcelino pernah memperkuat Timnas Indonesia U16 dan kecemerlangannya bersama Persebaya di BRI Liga 1 membuat Marcelino pun mendapat pengakuan internasional. Media Inggris The Guardian memasukkan nama Marcelino Ferdinand menjadi satu di antara 60 talenta muda berbakat versi mereka. Ia pun menjadi proyeksi untuk masuk skuad Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun sebelum itu, memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022 tampaknya menjadi ajang yang tepat nih bagi Marcelino untuk menambah jam terbang di level internasional dan bakal memukau Shin Tae-yong untuk gelaran Piala Dunia U20 pada tahun depan. 2. Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra Nugraha merupakan pemain yang menjadi langganan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 asuhan Shin Tae-yong pada 2020 lalu. Pemain Persib Bandung ini memang punya talenta yang luar biasa untuk pemain seusianya. Adik dari Gian Zola Nasrullah ini merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang dengan spesialisasi sebagai playmaker. Beckham Putra piawai menjadi kreator serangan tim. Tidak hanya itu, menjadi kreator serangan, Beckham Putra kerap mencetak gol. Ia bahkan menjadi top scorer Liga 1 U19 pada 2018 kemarin dengan torehan 9 gol, di mana Persib Bandung yang dibelanya juga menjadi juara pada ajang tersebut.
Dengan tidak hadirnya pemain penting seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri di Piala AFF U23 2022 nanti, peran Beckham Putra akan makin krusial bagi timnas Indonesia U23. 3. Bagas Kava, berkarir di Korea Selatan, membuat Asnawi Mangku Alam hampir pasti tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022. Sebagai pengganti, Shin Tae-yong mengandalkan Bagas Kava di posisi bek sayap kanan. Saudara kembar dari Bagus Kavi ini merupakan seorang bek kanan yang juga kerap maju membantu serangan seperti yang dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam. Penampilan seperti itu sering diperlihatkannya sejak memperkuat timnas Indonesia U16 asuhan Fakri Husaini. Bagas Kava kerap maju dari sisi sayap kanan dan membantu mengancam gawang lawan. Bagas Kava kerap melepaskan umpan-umpan krusial ke area jantung pertahanan, di mana saudara kembarnya Bagus Kavi kerap memaksimalkan peluang yang diciptakan oleh Bagas. Selain itu, Bagas Kava juga kerap mencetak gol atas namanya sendiri lewat aksi yang dilakukannya saat membantu serangan.